Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari sequel Ip Man dan sekarang masuk yang ke terakhir yaitu Ip Man 4 atau Final. Namun, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan guru Ip Man mengunjungi seorang dokter. Dia terdiagnosa menderita kanker kepala dan leher. Ip Man disarankan untuk menghentikan kebiasaannya menikmati Utbray dan menjalani kemoterapi. Di tempat pelatihan miliknya, datang si kribo bernama Billy. Dia terlibat perselisihan dengan murid Ip Man karena perbedaan bahasa di antara mereka. Billy senang karena dia dapat berjumpa dengan guru besarnya. Dia diutus Bruce Lee untuk mengirimkan sebuah buku tentang kungfu karyanya dan undangan turnamen karate yang akan berlangsung sebulan lagi di Amerika. Ip Man senang Bruce Lee masih ingat kepadanya, namun dia mungkin tidak punya waktu lagi. Undangan itu akhirnya dititipkan kepada muridnya. Di sekolahnya, anak bungsu Ip Man yang bernama Ip Jin terlibat perkelahian dengan temannya. Pihak sekolah terpaksa mengeluarkannya. Hubungan Ip Man dan anaknya ini kurang harmonis karena Jin bersikeras tidak ingin sekolah dan memilih untuk belajar kungfu. Ip Man berencana untuk berangkat ke San Francisco untuk mencari sekolah bagi anaknya itu. Dia menitipkan Jin kepada sahabatnya yaitu Bob. Sesampainya di bandara San Francisco, Ip Man dibantu temannya yaitu Gun. Untuk warga Cina yang hendak sekolah di Amerika, mereka harus membawa surat rekomendasi dari AKC atau Asosiasi Kebajikan Cina yang dipimpin oleh Ketua Wan. Mereka berdua sampai di kantor AKC dan disambut teman lamanya Guru Lau dan guru-guru lainnya. Namun Ip Man tidak mendapat sambutan positif dari Ketua Wan. Menurutnya, Bruce Lee, murid dari Ip Man, telah melanggar peraturan dengan menerbitkan sebuah buku seni bela diri Cina dengan bahasa Inggris tanpa izin dari mereka. Menurut Ip Man, tidak ada yang salah dengan bukunya, termasuk mengajari kungfu kepada orang lain dari bangsa lain. Ip Man dipaksa untuk mengakui kesalahan muridnya itu, dan dia akan menulis surat rekomendasi untuk anaknya. Tentu saja, Ip Man menolaknya, hingga mereka beradu tenaga dalam dan memecahkan meja kacanya. Gun kemudian mengantar Ip Man ke sebuah penginapan dan akan mencoba meminta bantuan orang Amerika untuk membuat surat rekomendasi. Ip Man kemudian menelepon Bob untuk menanyakan kabar mereka. Ketua Wan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Yonah. Dia mempunyai hobi menjadi pemandu sorak, sedangkan ayahnya memaksa dia menjadi ahli bela diri. Usaha Gun gagal karena orang Amerika kenalan bosnya tidak mau membuatkan surat rekomendasi untuknya. Ip Man kemudian hadir dalam pertunjukan karate oleh Bruce Lee dan murid-muridnya. Terlihat pula karateka Amerika yang meremehkan kemampuan Bruce Lee. Mereka berdua kemudian datang ke sebuah restoran. Bruce Lee berniat membantu gurunya ini mendapatkan surat rekomendasi melalui muridnya yang berprofesi sebagai pengacara. Tak lama kemudian, beberapa muridnya datang termasuk Hartman, seorang staf sersan marinir, yang berniat memperkenalkan bela diri Cina kepada pasukan marinir Amerika. Beberapa karateka Amerika yang meremehkan Bruce Lee dan muridnya datang mengajak duel. Dengan satu jurus, Bruce Lee menjatuhkan 3 lawannya sekaligus. Kemudian, master dari mereka menantangnya. Dari awal pertandingan, Bruce Lee dengan mudah menjatuhkan lawannya ini.
Jual beli serangan kembali terjadi hingga dia mengeluarkan toyanya. Dengan mudah Bruce Lee merebutnya karena sejatinya itu adalah senjata ciri khasnya. Hingga akhirnya Bruce Lee mendapatkan jempol tangan darinya. Singkat cerita, Ip Man datang ke sekolah membawa surat rekomendasi dari pengacara sekaligus muridnya Bruce Lee. Di sekolah yang sama, terlihat Yonah begitu bersemangat menjadi cheerleaders. Bahkan pelatihnya mengakui bakat yang dimilikinya, berbeda dengan temannya yang bernama Becky yang iri kepadanya. Setelah lama menunggu, kepala sekolah menemui Ip Man. Menurutnya, surat rekomendasi dari AKC tetap dibutuhkan sebagai penjamin uang SPP sekolah. Kecuali Ip Man memberikan donasi $10.000 untuk kemajuan sekolah ini. Saat akan pulang, Yonah dicegat Becky dan komplotan teman cowoknya. Dia langsung dipukuli dan dibuli oleh mereka hingga Ip Man tidak sengaja melihatnya. Rambut Yonah sengaja dipotong oleh Becky. Dia berusaha melawan hingga guntingnya menyayat pipinya sendiri. Ip Man segera memberi pelajaran kepada bocah-bocah burawong ini. Stop! No! Saat perjalanan pulang, Ip Man mengetahui bahwa Yonah adalah anak dari ketua Wan yang membencinya. Sementara si cengeng Becky melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya, terutama ayahnya yang bekerja di imigrasi. Ip Man kembali ke rumah ketua Wan untuk mengantar anaknya yang terluka. Ketua Wan langsung menantang dia berduel jika ingin mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Jual beli serangan antara kedua master kungfu ini terjadi begitu epik. Ketua Wan dengan seni tai chi-nya dan Ip Man dengan Wing Chun-nya. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan pertarungan mereka dihentikan dengan hasil seimbang. Ip Man mengatakan dia datang kembali untuk mengantar putrinya, bukan untuk surat tersebut. Scene berpindah ke sebuah pangkalan kesatuan marinir Amerika. Terlihat marinir-marinir itu ditempa fisik dan mental mereka. I hate you because you're a cowardly coward. Murid Bruce Lee yang bernama Hartman memilih membawa kayu Wing Chun sebagai sarana latihannya. Kapten mereka yang bernama Burton dikenal sangat tegas dan meremehkan bela diri Cina. Hartman diperintahkan melawan Colin memakai jurus Wing Chun-nya. Kemampuan yang masih jauh dengan gurunya Bruce Lee dengan mudah dikalahkan Colin. Dia dan marinir keturunan Cina lainnya dihukum lari 30 putaran dan boneka kayunya dibakar oleh si Burton. Yonah datang ke penginapan Ip Man dan menyerahkan surat rekomendasi yang dia buat dengan stempel ayahnya. Ip Man lebih memilih merobeknya kembali karena itu perbuatan yang salah. Namun dia pun menyadari Yonah bersikap seperti anaknya Jin yang tidak mau dipaksa sesuai keinginan orang tuanya. Mereka memiliki hobi dan kesenangan tersendiri. Ayah Becky yang bekerja di kantor imigrasi terintimidasi anaknya bahwa penyebab dia terluka akibat perlakuan anak orang Cina. Hartman tidak menyerah. Dia menampilkan seni bela diri kepada jenderal pimpinannya dan langsung membuat Kapten Burton tidak bisa mencegahnya. Hartman akan pergi ke Pecinan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam sebuah pagelaran musim semi di Pecinan, Ip Man hadir untuk menyaksikan penampilan Yonah. Ketua Wan yang masih berada di rumahnya ditangkap oleh ayah Becky dari Dirjen Imigrasi, yang dimana si Kribo Billy menjadi bawahannya. Tiba-tiba, Colin dan anak buahnya mengganggu acara. Dia ingin menunjukkan kemampuan karate mereka di hadapan orang Cina. Dia bahkan menantang Master Kungfu untuk melawan dirinya. 3 master secara bergiliran maju untuk menghadapinya. Who's next?
namun tidak ada satupun yang berhasil menjatuhkannya, hingga Ip Man mencegah dia melukai Guru Chiang. Hartman pun percaya diri untuk merekam momen ini. Colin dibuat tidak berdaya dan menyerah. Lalu mereka segera bergegas ke kantor imigrasi setelah mendapat informasi bahwa Ketua Wan ditangkap. Sementara itu, Burton hendak melakukan aksi balas dendam setelah mengetahui bahwa Colin kalah oleh orang Cina. Guru Ip Man kembali ke AKC untuk menyembunyikan mereka semua sebelum imigrasi datang. Sedangkan Burton datang ke kantor imigrasi untuk mencari Ketua Wan dan membawa dia ke pangkalannya. Yonah yang mengetahui Andrew sebagai ayah Becky memohon kepadanya untuk melepaskan ayahnya. Ternyata Ip Man membawa seluruh guru kungfu ke tempat latihan Bruce Lee. Burton mengajak Ketua Wan untuk berduel dan disaksikan seluruh anak buahnya yang berada di pangkalan militer. Pertarungan pun dimulai. Ketua Wan dengan jurus Tai Chi-nya, sedangkan Burton dengan karatenya. Namun karena fisik dan mentalnya begitu kuat, Guru Wan mulai kehilangan keseimbangan. Setelah melihat keadaan Ketua Wan di rumah sakit, Ip Man menelepon ke rumah dan mengatakan kepada Bob dia terkena kanker. Jin yang baru sadar ayahnya sedang sakit langsung menangis mengakui kesalahannya. Setelah itu, Ip Man meminta Hartman mengantarnya ke kamp latihan. Pertarungan antara dua penggawa kungfu dan karate ini berlangsung sengit. Dia kembali bangkit dan menunjukkan seni Wing Chun sesungguhnya. Jurus patokan orai di lehernya mengakhiri pertarungan mereka karena Burton langsung jatuh tidak berdaya. Setelah pulih, Ketua Wan memberikan surat rekomendasinya untuk Ip Man. Bahkan Yonah memberikan oleh-oleh untuknya. Ip Man kembali ke Cina. Dia langsung disambut anaknya yaitu Jin. Dia diajari seni Wing Chun oleh ayahnya. Bahkan Jin merekamnya karena tidak ada waktu lagi bagi Ip Man. Dan Ip Man akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah terkena kanker di usia 79 tahun. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Ip Man yang terakhir ini? Menurut saya, jika kalian bukan tipe penonton yang bisa memperhatikan banyak detail dalam satu film, dijamin kalian akan lelah menyaksikannya karena terlalu banyak konflik yang terjadi dalam satu film berdurasi 105 menit ini. Namun, di film ini banyak pelajaran hidup yang dapat kalian petik. Selain itu, tentu aksi dan kisah haru perjalanan terakhir sang Master Wing Chun. Dan tidak lupa juga, apapun filmnya, minumnya tetap
Scott Pine. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.